tadi pada bagian yang tadi Mas katakan pernah punya pengalaman, ada interest lah katakanlah ke dunia pertanian. Kemudian juga kita melihat bahwa negara kita kan negara yang luas, artinya prospek untuk empowering agroindustri sebetulnya sangat dimungkinkan untuk itu. Makanya dalam hal ini, apakah Mas punya rencana, artinya berkecimpung atau mensupervisi, karena kan banyak petani-petani kita yang tidak terairi sawahnya, Mas. Kalau yang dekat irigasi mending, kalau yang tidak. Itu betul sekali. Kenapa saya tertarik terhadap pertanian? Mas Solihin pernah lah hidup di luar negeri kan. Coba kalau kita ngobrol-ngobrol di sana, kalau kita sekolah di luar negeri kan, Australia lah. Tanya, kamu anaknya siapa? Oh, anaknya pegawai bank misalnya. Pasti biasa-biasa saja. Tapi begitu tanya, bapakmu apa kerjanya? Petani. Pasti orang kaya nih. Ya kan? Betul kan? Betul. Peternak pasti orang kaya. Betul. Di luar negeri seperti itu. Jadi pekerjaan petani, peternak, atau yang semua yang terlibat ke kehidupan agro pasti kaya. Tapi kalau di Indonesia miskin semua, bingung saya kan gitu. Itu jadi anomali ya, aneh ya. Makanya walaupun bapak saya kan guru, ya kan, ibu saya juga bukan petani, tapi saya pernah hidup di desa sama kakek kan gitu. Ya. Di Walet, hampir sebagian besar penduduknya itu kan bertani, Walet itu kan. Tapi pada saat itu saya selalu melihat kok kehidupan mereka nggak bagus lah dibandingkan pegawai negeri bahkan pada saat itu. Ya. Begitu saya kuliah, saya juga ya pernah bepergian ke luar negeri. Ya itu muncul tadi, kok kalau di luar namanya petani itu kaya raya kan. Ya, apalagi di Australia. Ya, namanya peternak pasti kaya. Mahasiswa saja kalau ditanya, bapakmu apa? Petani. Wah, udah pasti kaya nih. Dan gitu. Di Indonesia tuh enggak. Sehingga begitu menjelang pensiun, saya punya pemikiran, kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu memicu saya akan membuktikan siapa bilang petani tidak bisa kaya. Ya. Gitu. Betul. Itu apa ya? Apanya motivasi. Ya. Tapi begitu terjun, ternyata benar. Kalau di Indonesia jadi petani pasti miskin. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak didapat oleh petani. Ada beberapa handicap ya istilahnya ya. Handicap yang pertama adalah cost yang tinggi. Costnya tinggi di kita itu. Tadi kembali lagi ke energi ya. Ya. Costnya tinggi. Yang kedua, rantai distribusi. Oke. Yang paling parah lagi, keterlibatan aparat pemerintahan, aparat desa, sama oligarki, ya kan? Ya. Dalam memonopoli hasil dari pertanian maupun peternakan. Oh, yang disebut kemarin presiden kita bilang yang kuota-kuota itu ya. Nah, Ya, itu ya. salah satu. Salah satu. Mudah-mudahan saya setuju sekali dengan Presiden Soeharto. Penghapusan kuota itu ya. Penghapusan kuota. Ada lagi satu lagi yang saya ya cukup bagus ya, dan strategi beliau kalau menurut saya bagus. Khusus untuk jagung sama beras ya, dipatok harganya harus sekian. Oh, jadi pemerintah sebagai price maker, penetap harga ya. Dia membeli. Kalau di bawah harga itu orang lain nggak boleh beli. Belinya pemerintah yang beli, berapapun banyaknya, ya kan. Tapi kalau di atas itu silakan dijual keluar. Oh, itu baru regulasi yang berpihak pada petani itu ya. Iya, cuman masalahnya sampai kapan kuatnya kita kan? Kalau yang ininya tidak dihabisin ini, Iya. yang handicap tadi tidak dibenahi kan gitu. Nah, handicap yang dibenahi itu apa? Ya tadi satu persatu. Rantai distribusi udah jelas lah, itu urusan pemerintah kan gitu. Nah, kalau untuk masalah bagaimana agar kita mengurangi cost produksi, mungkin ya kita pun bisa ikut campur di dalamnya. Contohnya begini. Untuk pertanian yang paling dibutuhkan air.
Oh ya. Betul nggak? Tidak semua kondisi geografi Indonesia ideal, artinya ada sungai mengalir, ya kan, sehingga bisa dibangun irigasi atau bendungan, dibangun irigasi, ya kan. Nah itu costnya bagus, murah. Tapi kan dulu kan irigasi ya, kan bahkan universitas saja ada teknik sipil basah sama kering kan gitu ya. Oh ya. Masih ingat ya dulu? Iya, iya, betul. Sekarang udah nggak ada. Pembangunan irigasi juga sekarang nggak ini. Zaman reformasi hampir nggak pernah terdengar ya secara masif gitu tuh. Secara masif nggak ada. Bendungan hanya digunakan untuk listrik, Iya. ya kan. Tapi untuk irigasi nggak ada. Padahal disitulah akan menimbulkan kos produksi yang tinggi bagi petani kita. Karena apa? Pada saat di daerah yang tidak ada sungai, ngambilnya dari mana? Akhirnya ya udah, nunggu aja Allah memberikan ini kan. Begitu hujan, tanam. Begitu kemarau, tinggal. Kan puasa itu kan gitu. Ataupun kalau ada sungai, kan ngambilnya dari sungai itu kan ke atas. Nariknya pakai apa? Pakai mesin diesel, mabok. Iya kan, harganya berapa? Bensin maupun solar kan gitu. Pasti kosnya akan tinggi. Dengan adanya energi terbarukan ini, ya mudah-mudahan bisa. Hanya memang biaya investasinya besar. Rencana apa yang Mas mau sinergikan terkait dengan hal ini ke masyarakat di sekitar wilayah 3 Cirebon lah? Di manakah yang Mas kira-kira mau arah atau mau tuju dalam hal ini? Saya dulu bermimpi ingin mengubah dunia. Begitu naik, wah berubah nih. Wah kayaknya nggak mungkin kan gitu. Turun lah, saya akan merubah Indonesia. Makin lama makin turun. Akhirnya saya berpikir, ya kan, coba kalau kita balik, kita bagaimana mengubah diri kita sendiri, ya kan, mengubah keluarga kita, lingkungan kita, pasti akan naik nanti judulnya. Kan dari atas, lama-lama makin turun. Supaya jangan turun, saya setakan dulu, saya patok dulu. Bagaimana caranya minimal Cirebon lah, ada saya sumbangsi kan gitu. Ya. Dari energi terbarukan itu saya melihat, kemudian saya kan ada kebun ya. Nggak ada aliran irigasi. Ada aliran irigasi, sawah, irigasi airnya tuh. Berapa kali saya ngebor, ya kan, ini, ya tetap aja kosnya tinggi karena pakai solar kan gitu. Oke. Nah, dengan adanya energi terbarukan itu, saya merasa wah ini ada nih yang bisa saya harapkan. Maksudnya saya harapkan untuk diri saya sendiri maupun untuk membantu masyarakat kan gitu. Ya, caranya apa? Kita buat energi terbarukan itu untuk mengangkat air, Ya. kan gitu. Kan kalau kita komparasikan biaya menggunakan listrik dengan menggunakan diesel jauh ya, jauh sekali. Itu bisa 80-20 kan gitu. Oh ya? Ya, Luar biasa dong ya. Luar biasa. Artinya efisiensi yang disiapkan terhadap proposal ini bagus sekali ya. ya. Hanya memang biaya investasi untuk saat ini cukup besar. Tapi sekarang udah nggak besar, ya kan? Kalau dulu semuanya besar. Sekarang untuk modul itu solar Apa cell-nya. modul, Mas? Modul itu solar cell-nya. Oh, modul itu solar cell. Nah, Oke. Untuk modul solar cell-nya itu udah murah. Yang di atas berarti di outdoor. Yang di outdoor, Oke. yang kena mataharinya, untuk merubah energi cahaya menjadi energi listrik kan gitu. Oke. Nah, itu sudah murah kan gitu. Hmm. Yang masih agak mahal adalah untuk penyimpanan daya, penyimpanan energi itu, yaitu baterai. Tapi sekarang udah mulai berkurang, udah mulai menurun karena udah Iya. banyak teknologi yang membuat itu kan. Tidak menutup kemungkinan ke depan akan lebih murah lagi kan. Apalagi kalau kita bisa memproduksi sendiri. Bahan bakunya ada di tempat kita semua aja. Jadi di kita juga udah artinya berlimpah lah ya itu lah. Dan sekarang sudah murah ya Mas ya. Udah mulai murah kan gitu. Apalagi kalau kita bisa memproduksi sendiri itu baterai. Oh iya? Ada kemungkinankah? Ya bahan baku kita punya.
apa itu namanya yang di itulah ya di Sulawesi itu yang dijual Cina ke Cina Ya itu. itulah. Saya nggak masalah itu tuh urusan Iya, pemerintah kan. tadi artinya kita Artinya tuh bisa lah ya, potensi untuk itu ada. potensi untuk itu ya. Kalau kita tidak kembangkan, kita tidak mulai dari sekarang, susah kan gitu. Ya, Akhirnya saya mencoba masuk untuk setelah pensiun apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa untuk hasil saya, bisa saya kegiatan, termasuk juga tambahan dikit-dikit, ya kan, iya. gitu. Saya coba, tapi saya berpikir kalau PLTS itu saya majukan untuk hal yang kayak bikin mobil listrik, bikin, wah tenggelam saya nanti. Oh ya, Karena udah dijajah, bener nggak? Nggak. Sama orang luar. Nah, tapi ada satu sektor yang belum dilirik ini oleh oligarki ini kan gitu. Yaitu sektor di pertanian. Karena memang untuk menghasilkan keuntungan kan sedikit, ya, kan gitu, tidak terlalu besar. nggak bombastik. Ya contohnya gini lah, mobil listrik pertama harganya miliar kan gitu. Sekarang 300 jutaan lah ya. ya 3 juta ada, ya. dapat bagus lah ya. Bukan miliar-miliar kan gitu. Artinya apa? Semakin lama itu makin murah dan energinya nggak bakal habis ke dunia kiamat kan gitu. Sampai dunia berakhir. Sampai dunia berakhir kan gitu. Hanya tinggal bagaimana supaya makin lama makin murah, terutama untuk energi penyimpanan. Nah, yang belum disentuh oleh pengusaha besar ada di pertanian kan gitu. Sebentar Mas, benefit secara kuantifikasi, secara nilai yang diperoleh oleh petani berapa banyak itu dia bisa menghemat? Kan saya sampaikan tadi, kalau dibandingkan dengan mengangkat dengan solar itu bisa 80-20. Oh, perbandingan besarnya seperti itulah ya. Kalau sudah jadi ya, kita tidak hitung dari biaya investasi ya. Biaya investasi sekarang besar kan gitu. Tapi begitu break even point baru terasa kan gitu. Petani akan teruntungkan lah, dijamin Mas ya. Pasti dijamin. Karena biaya itu termasuk biaya yang besar ya untuk air itu. Tapi bukankah persediaan pupuk, bibit dan segala macam juga itu persoalan yang melanda petani kita, Mas? Tersedianya pupuk, bibit, itu kan dua hal yang kemudian selalu jadi isu nasional juga itu. Artinya yang Mas lakukan itu bukan satu-satunya solusi yang berdiri sendiri, tapi harus terintegrasi toh? Bukan, harus terintegrasi. Tapi kan kita harus sadari, ada beberapa solusi yang bukan ranah kita untuk mengatasi ya. Iya. Pupuk nggak mungkin lah Hari Priyata mengatasi masalah pupuk. Iya, kita nggak ke situ lah ya. Nggak bisa ke Kita situ. menjadi salah satu, the part of ya, menjadi bagian dari ya barangkali ya. Tapi kalau misalnya bagaimana kita mengenalkan, memberikan pengenalan, ya kan, atau mencoba memberi contoh pada ini, kalau tidak ada listrik, ya kan, jangan pakai diesel, kita pakai PLTS, sehingga kita akan memperkecil kos produksi kan gitu. Kalau kosnya bisa diminimalkan, ya kan, otomatis nilai jualnya akan lebih bagus untuk marginnya kan, Ya. kan gitu. Itu kan menguntungkan petani. Nah, Ya, hanya ya. itu yang bisa kita ambil. Kalau di luar itu kayak jaring distribusi bagaimana, waduh itu berat, ranahnya pemerintah kan. Iya, itu ranah regulasi pemerintah lah ya. Energi listrik tenaga surya untuk pertanian. Ke depan itu masalah energi paling utama. Ya. Padahal kita punya bonus geografi yang sangat menguntungkan masalah energi. Betul.